Mesin, SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, dan juga teman-teman para PUK tertentu yang potensial. Kalau biasanya dalam bahasa di Federasi PSK PUK potensial, supaya menurut saya itu satu jumlah anggotanya ada dan pengurusnya aktif, iuran itu juga bayar. Nah, nggak tahu nih yang ada sekarang pada bayar iuran nggak? Masih lancar. Pada bayar iuran itu tuh mau saya tumpahin ke kotaknya itu, nanti kan isi aja. Baik teman-teman sekalian, mengawali pertemuan kita hari ini, tak ada salah saya mohon keikhlasan teman-teman sekalian untuk menundukkan kepala sejenak, mengirim surat Al-Fatihah bagi yang muslim kepada almarhum Bapak Haji Adam secara khusus, dan umumnya tentu kepada istrinya almarhumah juga, dan juga pada keluarga besar kita di SPSI yang telah meninggal. Bagi yang non muslim silahkan untuk kemudian berdoa kepada para almarhumah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Adalah hadinya berarti Al-Fatihah. Iman Islamnya dan para keluarga ditinggalkan dalam keadaan tabah dan sabar serta ikhlas. Begitu juga dengan almarhum para pengurus DPC SPSI yang telah lebih dulu meninggalkan kita semua. Teman-teman sekalian, bahwa umur itu adalah rahasia Allah, rahasia Tuhan. Kita tidak tahu kapan dan sampai kapan kita akan hidup. Karena pada dasarnya kita hidup ini kan hanya menjalankan amanah yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Esa, bahwa kita memang harus hidup, dan kita sekarang berusaha untuk mempertahankan hidup tersebut. Tetapi hidup kita yang kita tahu adalah baru sampai detik ini. Pada detik berikutnya, pada menit berikutnya, pada jam berikutnya, pada hari berikutnya, pada malam berikutnya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Dan terlepas daripada itu semua, semoga kita semua adalah termasuk orang-orang yang nanti adalah panjang umurnya, umur yang bermanfaat, dan jika bahwa kemudian sudah waktunya nanti kita harus meninggal dalam husnul khotimah. Tidak punya hutang, amin. Tidak punya hutang, kemudian anak-anak, cucu-cucu semuanya udah bisa hidup sendiri-sendiri. Amin. Itu doa saya. Ya jujur. Ya. Jadi kita bukan takut dengan kematian sebenarnya, tapi kita mikirin nanti yang kita tinggalkan ini gimana. Kan gitu. Tapi kalau kemudian yang kita tinggalkan itu insya Allah semuanya sudah pada bisa hidup, ya semoga kemudian kita meninggal juga dalam husnul khotimah. Terakhir kemudian bahwa sebagai keluarga besar DPC Konfederasi SPSI Kabupaten Tangerang, secara pribadi maupun secara menyeluruh para pengurus dan kita semua pasti kita merasakan duka yang mendalam dengan meninggalnya almarhum Bapak Haji Adam, dan lumayan tragis bahwa kemudian meninggalnya ini kan juga seperti menyusul berpulangnya dari istrinya almarhum. Nah, mungkin itulah hikmah dari janji pernikahan sehidup semati, mungkin seperti itu. Dan kita tidak bisa akhirnya kemudian terus berkabung, khususnya untuk federasi lem. Kita tidak bisa juga untuk terus kemudian merenung dalam kebingungan, karena walau bagaimanapun aktivitas organisasi ini juga harus tetap berjalan. Selama kemudian organisasi ini punya anggotanya, berarti organisasi ini punya hal yang harus diurus, yang terus harus dilakukan. Nah, sehingga tentu dengan meninggalnya almarhum Bapak Haji Adam sebagai ketua pimpinan cabang SPLM SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, ini tidak boleh menyebabkan kemudian kepengurusan di lem menjadi vakum, ya, teman-teman PUK menjadi kebingungan. Oleh karena dalam hal ini, ya, saya memfasilitasi teman-teman sekalian sebagai ketua DPC Konfederasi SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
agar teman-teman di keluarga besar LEM ini dapat kemudian melakukan bermuhasabah, kalau bahasa ininya gitu ya, bahasa kiainya, bahasa Ridwan yang berbasis P3 di sana. Ya, bermuhasabah gitu kan, atau kemudian saling bermusyawarah gitu ya, untuk kemudian kembali kita memikirkan organisasi ini dengan aktivitas-aktivitasnya. Sebelum almarhum meninggal, sempat kemudian berbicara kepada saya, dan ini bukan rahasia, juga kepada teman-teman juga pernah berkumpul dan pernah melakukan rapat untuk melakukan pembaharuan kepengurusan pimpinan cabang. Ya, dan itu boleh dibilang sudah selesai, sudah jadi, ya kan? Tinggal saya tanda tangan sebagai sekretaris DPD Konfederasi SPSI Provinsi Banten, dan tinggal ketua DPD Konfederasi SPSI Provinsi Banten tanda tangan. Tapi memang itulah firasat. Berkali-kali katanya SK itu mau di print, selalu ada masalah, betul nggak Dasno? Pertama Dasnonya yang sakit, ya, Dasnonya sakit. Terus kemudian Dasnonya udah sehat, selalu ada yang kemudian keliru, betul nggak ya? Yang entah kop suratnya lah, entah apalah gitu kan? Suratnya nggak ada. Hah? Suratnya nggak ada. Stempelnya nggak ada, kop suratnya nggak ada, ya kan? Nah, kita sama sekali tak berprasangka apapun. Nah, begitu kemudian almarhum meninggal, Dasno ngejar saya, Pak Ketua kapan mau saya ketemu? Kalau nggak salah sebelum meninggal. Iya, sebelumnya. Ya, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Saya bilang, no, saya masih ada di Bandung atau di mana waktu itu. Kamu datang aja ke rumah lah, nama hari Anu, gitu kan. Nah, tapi Dasno yang nggak datang, gitu karena sakit. Nah, setelah kemudian kejadian, Dasno ngejar lagi, no, mana nggak mungkin, saya tanda tangan, masa saya harus tanda tangan dalam posisi yang kemudian situasinya udah seperti ini. Ya. Maka saya berharap ada teman-teman LEM, saya ngomong ke Pak Supran, Pak Giarno, Pak Dasno, dan juga teman-teman yang lain pada waktu itu ya hadir di dalam tahlilan almarhum, cobalah kembali dibicarakan bersama dengan teman-teman. Siapa yang kemudian nanti akan diusung untuk kemudian kembali menjadi ketua di pimpinan cabang SPLM. Hal yang kemudian menjadi kepentingan saya sebagai ketua DPC Konfederasi SPSI Kabupaten Tangerang, saya bebas, siapapun silahkan, ya. Yang menjadi ketua, yang menjadi pengurus PCLM silahkan, bahasa Jawanya monggo kensok gitu. Tetapi yang saya minta siapapun itu adalah harus terdiri dari orang yang merupakan bagian dari DPC SPSI Kabupaten Tangerang. Jadi jangan coba-coba teman-teman kemudian memasukkan si A, si B, si C, si D dan selainnya yang bukan unsur keluarga besar DPCK SPSI Kabupaten Tangerang. Paham? Dan siapapun itu silahkan harus mempunyai jiwa militansi dan perjuangan serta kesetiaan kepada KSPSI yang dipimpin oleh Andi Gani namanya. Sehebat apapun siapapun itu, sepandai apapun siapapun itu, tapi tidak memenuhi syarat-syarat itu, tidak akan pernah saya kemudian merekomendirnya. Tidak akan pernah saya kemudian memberikan ruang. Bukan sekali 2 kali di ruangan ini saya menyampaikan kepada teman-teman semua para PUK SPSI se-Kabupaten Tangerang bahwa saya mempertahankan DPC SPSI Kabupaten Tangerang ini bukan cuma dengan keringat, tapi juga dengan darah, dengan air mata, dengan biaya. Salah satu yang menyebabkan bahwa kita di Citra Raya ini masih tetap solid adalah karena saya masih mempertahankan jiwa militansi itu. Karena rusaknya satu organisasi yang manapun itu biasanya rusak dan umumnya rusak, pertamanya adalah karena sudah tidak ada jiwa militansi kepada organisasinya, karena sudah tidak ada lagi jiwa kebersamaan kepada organisasinya, dan lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri dan pribadinya. Teman-teman boleh lihat, boleh nilai siapa yang paling solid dan masih paling kompak untuk ukuran serikat pekerja, serikat buruh di Kabupaten Tangerang. Siapa?
Ada yang lebih kompak nggak dari Citra Raya? Ada yang lebih banyak nggak dari Citra Raya anggota? Ada yang lebih besar nggak? Mau saya contohkan? SPN contoh. Hebatnya apa sekarang? Lalu SPSI Yoris Rawalaya hebatnya apa sekarang? Ayo, kalau memang teman-teman menyatakan bahwa teman-teman punya bukti, Pak Ahmad, ada organisasi buruh lain selain Citra Raya yang lebih hebat, tunjukkan kepada saya. SBSI, SBG, SBM, Serikat Buruh Merdeka, atau apapun. Mana yang lebih hebat dari Citra Raya? Nggak ada, teman-teman. Kenapa? Karena begitu organisasi itu berdiri, begitu organisasi itu berjalan, para pengurusnya ribut hanya untuk mencari dan mengamankan kepentingan pribadi-pribadi, bukan dalam rangka untuk membesarkan organisasi yang di dalamnya adalah mengurus para anggota-anggotanya. Begitu, teman-teman. Persoalan kesetiaan berorganisasi ini, teman-teman, di era sekarang itu sangat tipis. Makanya saya marah besar kemarin hanya karena polemik Omnibus Law. Kemudian dari unsur LEM sudah ada yang mencoba-coba untuk telepon kepada organisasi yang lain untuk menyatakan afiliasi dan lain sebagainya. Itu artinya berarti kalau ibarat sebuah hubungan rumah tangga, hubungan suami istri, dia sudah coba-coba untuk berselingkuh. Seorang suami di hadapan istrinya nampak baik-baik, tapi begitu di belakang istrinya dia coba telepon cewek yang lain. Atau kemudian seorang istri di hadapan suaminya begitu baik-baik, tapi di belakang suaminya dia coba-coba SMS laki-laki yang lain. Saya bukan kemudian orang yang kemudian tipenya adalah suka menerima laporan atau demikian gampang untuk menerima laporan. Saya orangnya sangat selektif. Ada seseorang yang lapor kepada saya belum tentu saya percaya. Malah bisa jadi yang melaporkan tersebut saya omelin karena saya anggap dia adalah orang yang cari muka di hadapan saya. Karena saya paling tidak suka dengan orang yang cari muka. Saya lebih suka orang yang benar-benar konkret. Baik-baik, tidak baik, tidak baik. Masalah dengan saya itu selesai di situ. Baik dengan saya, terus dengan saya. Tidak baik dengan saya, pilihannya saya yang terbuang atau dia yang saya buang. Itu begitu kalau saya, teman-teman. Jelas. Nah, jadi dalam situasi kemarin ada polemik ilegal seperti itu, ya sudah bersihkan. Saya nggak mau di gedung ini ada duri di dalam daging. Kenapa? Saya katakan sekali lagi, saya menjaga kebesaran organisasi SPSI yang berkantor di Citra Raya ini bukan cuma dengan keringat, bukan cuma dengan tenaga, bukan cuma dengan uang pribadi saya, tetapi dengan darah dan air mata saya. Dan saya tidak pernah neko-neko kepada para anggota. Saya tidak menyatakan bahwa diri saya paling berjasa. Saya tidak menyatakan bahwa diri saya paling begitu banyak budi di sini. Dan saya minta balas budi dan ampun, tidak sama sekali. Tanya Pak Sandi betul, yang tahu persis segala sesuatu kebutuhan saya itu diurus oleh TSK. Saya tidak mamang mumpung. Itu teman-teman. Nah jadi dalam hal ini saya berharap kepada teman-teman, semoga dari beberapa hari kemarin itu teman-teman sudah melakukan kemufakatan. Oleh karenanya nanti siapa yang jadi juru bicara dari LEM mau mekanisme yang bagaimana, hal yang kemudian teman-teman harus ketahui dan harus menjadi permakluman bahwa hanya ada di Kabupaten Tangerang yang ada unsur federasi LEM. Waktu ada almarhum sempat kebingungan, Bapak ini bagaimana? Karena perangkat LEM di tingkat pusat, di tingkat provinsi mereka ngebelok, Pak, Bapak mau ikut yang benar maupun mau ikut yang salah. Kenapa saya bilang pimpinan Bapak di pusat LEM itu membelot? Kenapa pimpinan provinsinya juga membelot di unsur LEM? Karena mereka adalah terdiri dari orang-orang bayaran. Mereka ngurus organisasi harus dibayar. Oleh siapa? Oleh Andi Gani. Ya bagaimana Andi Gani bisa ngebayar? Untuk membesarkan organisasi secara umum aja dia bukan sedikit membiayai. Masa para pengurusnya harus digaji oleh Andi Gani? Paham? Hanya akibat itu yang menyebabkan mereka pada lari. Nah, inilah yang harus teman-teman waspadai. Jangan sekali-kali menempatkan pengurus yang kemudian dengan money oriented.
orientasi kepada uang. Karena itu pun tidak akan membuat organisasi ini menjadi kuat. Uangnya organisasi kita kan sumbernya dari siapa? Dari kita juga. PUK membayar iuran, walaupun itu tidak sesuai dengan ketentuan. Sambil disuruh gotong royong untuk sumbangan juga, pada nggak mau, susah payah. Tapi kita tuh senang-senang sendiri, ya kan? Makan di restoran mana, hiburan di karaoke mana, pada bisa. Giliran tuh bayar iuran, diceret-ceret. Ayo ngaku. Ya, kalau ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi penting bagi saya sebagai konfederasi adalah siapapun yang menjadi pengurus LEM harus memenuhi syarat. Dia adalah bagian daripada keluarga besar DPC KSPSI Kabupaten Tangerang. Dia juga mempunyai militansi dan loyalitas kepada KSPSI yang dipimpin oleh Andi Gani Nenawe. Percaya saya teman-teman, kalau sekarang teman-teman begitu silau, begitu kemudian gelap mata menilai bahwa LEM yang bergabung dengan Yoris itu lebih baik, ayo kita tebak-tebakan. Umur mereka juga pasti akan berantakan dengan sendiri-sendiri, dan mereka sudah terpecah-pecah. Pak Arsadi banyak tahu tentang hal ini. Mereka berjalan sendiri-sendiri dengan tanpa konsolidasi. Kantor mereka tidak jelas ada di mana. Kalau kita jelas ada di sini. Paham ya? Jadi saya tidak tahu, tadi saya di meja saya ada draft kepengurusan itu. Apakah ini kepengurusan yang sudah final atau masih menjadi wacana? Tetapi kemudian saya hanya berharap bahwa kita memang sangat berduka dengan meninggalnya almarhum Pak Haji Adam. Pak Haji Adam bagi saya, dia bukan cuma teman berorganisasi. Kalau bicara umur, saya dengan Pak Haji Adam, saya pernah bercerita kepada teman-teman. Itu masih tua Pak Haji Adam. Berkiprah di SPSI pun lebih dulu Pak Haji Adam. Saya kenal dengan Pak Haji Adam pun manakala kemudian saya di perusahaan bermaksud untuk membentuk serikat pekerja. Dan Pak Haji Adam yang diutus oleh DPC SPSI saat itu untuk melakukan survei ke tempat kerja saya dan bertemu dengan saya. Nah, padahal lebih dulu dia jadi ketua PUK, lebih dulu dia jadi pengurus DPC, baru kemudian saya disahkan sebagai PUK pada tahun 93 dan terjadi 95 pemekaran Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Kemudian berdasarkan musdahnya saya masuk dalam jajaran pengurus DPC yang awalnya saya tidak yakin bisa aktif karena saya begitu dihalang-halangi oleh pimpinan perusahaan saya, tapi malah kemudian saya yang paling aktif dan begitu akhirnya. Nah, jadi itulah teman-teman sekilas hal kalau saya mengenal tentang Pak Haji Adam. Dalam kebersamaannya kami dengan cita-citanya, para senior-senior yang lebih senior lagi ya di DPC SPSI ini ada yang kemudian sudah pensiun, tapi banyak juga diantaranya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dan kemudian kemarin terakhir Pak Haji Adam. Sehingga kemudian sekarang saya di DPC SPSI ini kalau bicara bahwa yang mengikuti perjalanan panjang sejarah DPC SPSI Kabupaten Tangerang, kalau kemarin saya masih bisa ngobrol dengan Pak Haji Adam. Kalau sekarang akhirnya saya menjadi sumber satu-satunya. Ya, bukan berarti saya mengabaikan Pak Arsadi yang juga kemudian pernah lama duduk sebagai sekretariat DPC SPSI Kabupaten Tangerang, atau Pak Yoto yang sebenarnya juga adalah sebagai PUK yang lebih dulu dari saya, tapi berkiprah dalam urusan DPC. Akhirnya yang biasanya Pak Adam kemudian selalu menjadi teman diskusi, banyak diantaranya kemudian selalu sepaham, tapi tidak sedikit juga yang kemudian akhirnya juga beda paham ya. Tapi itu perjalanan dan dinamika berorganisasi. Dan saya berharap dengan meninggalnya almarhum, DPC SPSI secara umum ya tetap kemudian dapat berkiprah secara baik, dan khususnya Federasi LEM pun juga dapat beraktivitas secara lebih baik. Begitu teman-teman ya. Baik, sebelum kita mengarah kepada substansi persoalan bagaimana cara pengurusnya, mungkin Pak Sadi mau nambahin dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang yang baru saja menyampaikan wejangannya kepada kita semua di sini, yaitu Bapak Ahmad Supriyadi,
Juga yang saya hormati teman-teman pengurus PCLM, ada Mas Suyoto, kemudian ada Pak Giarno, Bung Sunhaji dan yang lainnya. Pada hari ini sebenarnya pertama silaturahmi kita Pak ya, setelah kita rapat kemarin. Kemudian seiring waktu ya, berdasarkan hasil pleno rapat PUK LEM dengan para pengurus, tadi sudah disampaikan ada reposisi atau perubahan kembali tentang kepengurusan. Cuman sifat kepengurusan ini bukan permanen ya. Sifat kepengurusan ini adalah antar waktu. Artinya tetap dia SK yang lama periodenya, cuman dia hanya menghabiskan sampai dengan muscap yang akan datang. Nah, kalau tidak salah itu disampaikan kepada kami pengurus Konfederasi KSPSI itu habisnya pada 23 tahun 2023 bulan Januari. Jadi ini berkaitan dengan kepengurusan. Yang jelas inti pertemuan kita hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, karena meninggalnya Ketua PCLM SPSI almarhum Bapak Haji Akal Suganda, tadi sudah disampaikan mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa organisasi ini harus berjalan di tracknya ya. Nah, tadi Pak Ketua juga sudah sampaikan kenapa sedemikian ada garis komando yang harus kita patuhi bersama, karena organisasi yang kuat harus dibutuhkan militansi yang kuat kawan-kawan sekalian. Jadi akarnya itu benar-benar tumbuh di tanahnya, akarnya itu benar-benar tumbuh di potnya, ya. Bukan dia bercabang-cabang ke tempat lain sehingga pohonnya menjadi tidak kuat, ya. Nah, untuk itu maka selalu kita tekankan militansi itu. Kemudian kawan-kawan sekalian, para pengurus kerja, kalau menurut saya ini pandangan saja ya, yang harus kita sharing bersama ya, yang harus kita kembangkan bersama dalam pandangan ini. Sebenarnya kemarin itu sudah terbentuk struktur kepengurusan ya, struktur kepengurusan PCLM ya. Walaupun pada saat itu Pak Haji Adam, Pak almarhum Haji Adam waktu itu beliau masih repot karena istrinya sakit, kemudian akhirnya meninggal dunia, dan selanjutnya akhirnya beliau sendiri ya yang berpulang ke rahmatullah. Nah, jadi otomatis kalau menurut histori, menurut jenjang ya, itu kan ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada wakil sekretaris, ada bendahara. Nah, secara berjenjang sebenarnya kalau dalam suatu organisasi apabila atasnya itu tidak ada, contohnya Pak Adam ya, nah otomatis secara organisasi, tapi nanti kita aklamasikan ya, otomatis secara organisasi ya, Mas Suyoto dalam hal ini Pak Suyoto, sarjana ekonomi, sarjana hukum, itu beliau otomatis menduduki posisi itu. Sampai dengan kapan posisi itu? Sampai dengan nanti pelaksanaan muscap pada tahun 2023 ya. Sedikit gambaran, kalau dari kawan-kawan sekalian termasuk saya, tadi Pak Ahmad sudah cerita ya mengenai Pak Suyoto. Pak Suyoto ini jujur aja, saya bukan mempromosikan beliau, salah satu orang yang paling senior. Kalau kita urut-urut dari seluruh PUK yang ada di sini, nggak ada yang paling senior dari PT Dharma Polymetal. Ada yang kedua, Panata Jaya Mandiri. Itu saja. Ya, karena Pak Suyoto waktu beliau menjadi ketua PUK waktu pada saat itu, Pak ya, Mas ya, itu masih kantor kita di Kisamaung. Di dinas malah ya, di dinas yang ada di Cimodo, masih nyatu dengan dinas tenaga kerja zaman dulu ya, karena single union ya, bentuknya masih unitaris ya. Nah, pada saat itu saya rasa ini keluarga besar
Kemudian posisi itu adalah dalam rangka posisi untuk mengawal ya, untuk mengawal keberadaan kepengurusan PUK ya. Nah, nanti tinggal diaklamasikan saja. Ini ada sekitar 11 orang pengurus. Nanti silakan dibacakan kalau seandainya memang harus diaklamasikan. Tetapi kalau seandainya ada masukan, ada perubahan, ada yang harus kita modifikasi, ya silakan saja, mumpung kita masih dalam forum pada hari ini. Kemudian kalau seandainya ini sudah final, yang ditandatangan Pak Ahmad ini sudah final, berarti sudah final, selesai. Tapi kalau seandainya memang harus ada modifikasi dan lain sebagainya, berarti kita harus mengulang kepada berita acara yang sudah kawan-kawan teman-teman sepakati bersama. Karena berita acara itu kalau tidak salah 3 minggu atau 4 minggu yang lalu berita acaranya itu sudah diketok palu, sudah disepakati oleh kawan-kawan sekalian ya. Dan saya berharap kalau seandainya hari ini selesai struktur kepengurusan, ya insya Allah kita selalu jaga kebersamaan, jaga kekompakan, karena sekali lagi bahwa tantangan Serikat Pekerja ke depan ini tidak main-main tantangannya ya. Tantangannya sangat berat. Apa yang menjadi kemarin menjadi sebuah keraguan nyata sifatnya sekarang ini ya. Semua mungkin kawan-kawan sekalian sudah membaca apa muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kemudian nanti akan disusul untuk teknisnya itu di RPP. Nah, sehingga teman-teman itu harus membacanya, harus mencermatinya. Untuk ke depan sekali lagi tantangannya tidak main-main, karena prediksi kita organisasi ke depan itu bukan akan semakin membesar, bukan akan semakin militansinya akan terjaga. Malah kalau kita tidak kuat-kuat, kita tidak kompak, kita cepat goyah ya, atau dia tidak mempunyai basic perjuangan yang kuat, tidak mempunyai pengalaman di dalam organisasi, tidak mempunyai pengalaman di dalam bidang menyelesaikan perkara ya, atau kasus-kasus tenaga kerjaan, bye-bye, selamat jalan ya, organisasinya akan mengecil, hilang, dan pelan-pelan seluruh status karyawan yang ada justru malah digantikan oleh tenaga kerja kontrak atau tenaga kerja outsourcing. Nah, makanya untuk menghindari itu ke depan kita memang harus solid dan kuat. Tadi Pak Ahmad bilang bahwa organisasi ini memang banyak ya, bermacam-macam. Tapi sekali lagi teman-teman harus melek, harus melihat ya. Jangan sampai bahwa kita semua ini hanya dimanfaatkan. Kalau sebagai background kami pengurus dari Citra Raya ya, organisasi kita ya. Dari dulu tadi Pak Ahmad sampaikan kenapa PUK di sini bisa membayar tanpa berdasarkan ADART, semampunya, sebisanya, berdasarkan kesepakatan. Kenapa demikian? Jujur saya sampaikan di depan sini nih, seluruh pengurus yang ada, ya, termasuk Pak Ahmad Supriyadi yang ada, termasuk kita semua yang ada di sini, nggak ada yang menggantungkan hidup di organisasi, ya, mencari makan di organisasi itu tidak ada. Kita semua bekerja, dan kita semua bekerja, kita memahami apa yang menjadi kesulitan kawan-kawan sekalian. Kita tahu itu semua, ya, kita paham dan kita tahu teknis cara-cara menyelesaikannya ya. Jadi kita bukan karbitan. Kalau yang lain, saya nggak bicara serikat pekerja A, serikat pekerja B. Tanya sendiri oleh kawan-kawan sekalian, apakah mereka memang pure seorang pekerja? Coba tanya, apakah mereka menjadi pengurus di sana, pengurus serikat pekerja yang selalu ngobok-ngobok serikat pekerja? Apakah mereka bekerja? Tanya aja. Ya, tapi kalau di Citra, alhamdulillah. Ya, di bawah komando Pak Ahmad sebagai Ketua Konfederasi KSPSI Kabupaten Tangerang, kita semua bekerja. Nah, ada pengurus di sini yang statusnya bukan sebagai tenaga kerja. Ya, itu saja. Jadi ke depan sekali lagi saya harapkan lem ini benar-benar melek. Ya, orangnya benar-benar melek, jangan gampang tertipu daya dan lain sebagainya. Karena satu, kalau sudah keluar dari sini, catatan untuk kembali itu sulit. Kebanyakan, saya ingin sampaikan, kebanyakan yang udah keluar itu nyesel. Rata-rata pengen balik kembali. Sementara pengikutnya sudah nggak ada. Nah, mau balik kembali kan susah. Nah, ini saya dapat informasi malah dari kubu sebelah,
ya dari kubu sebelah, saya nggak perlu sebutkan, Pak Ahmad mungkin belum tahu ya. Ada 5 PUK Pak, malah yang mau bergabung dengan sektor lab ini Pak. Kemarin juga udah ada yang datang ya ke sini, mereka udah datang mau bergabung dengan kita malah. Ya. Nah itu mungkin teman-teman sendiri bisa mencerna ya selama ini bahwa kita memang ditarik, selalu ditarik dan lain sebagainya karena melihat seragamnya biru merah itu kalau sudah bergerak, sudah turun, ya itu akan jadi pusat perhatian ya, baik dari pemerintah, pihak keamanan, serikat pekerja lain, masyarakat, ya, tokoh pengusaha, tokoh pekerja, kita itu akan selalu menjadi perhatian. Makanya nggak gampang-gampang, kita juga nggak gampang gitu ya terpengaruh oleh orang lain karena kita punya trust, punya kepercayaan sendiri, punya motif dan modal perjuangan sendiri. Kita tidak pernah ikut-ikutan orang lain. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, saya untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Saya akan membacakan surat keputusan antar waktu ini ya. Surat keputusan nomor keputusan 01 DPD KSPSI garis miring Romawi 1 garis miring 2021 Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Banten tentang pengesahan pengurus antar waktu pimpinan cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam kurung PC FSP LEM SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berkedudukan di Jalan Belepak Citra Raya Blok H121R Cikupa Tangerang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu berita acara hasil rapat tanggal 5 Desember 2020 tentang penonaktifan Saudara M. Sahroni sebagai sekretaris serta mengisi kekosongan pengurus yang dinonaktifkan. 2. Hasil rapat PC SP LEM SPSI dengan seluruh PUK SP LEM SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang pada tanggal 22 Desember 2020 dan pada tanggal 7 Januari 2021. 3. Berita acara susunan pengurus antar waktu PC FSP LEM SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan periode 2021 sampai dengan 2023 memutuskan pertama, mengesahkan pengurus antar waktu pimpinan cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini serta mencabut surat keputusan DPD KSPSI Provinsi Banten nomor keputusan 01 garis miring DPD KSPSI garis miring Romawi 4 garis miring 2018 tertanggal 12 April 2018. Kedua, menugaskan kepada pengurus dan personel yang terpilih sesuai dengan kewenangan yang ada untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam ADART KSPSI dengan penuh tanggung jawab sampai dengan tanggal 12 April 2023. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 8 Januari 2020 Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Banten. Ketua Haji Suhodo Kismo Sarjono SH ditandatangani, Ahmad Supriyadi SE sebagai sekretaris ditandatangani. Tembusan untuk yang bersangkutan. Yang kedua Kadis Naker Provinsi Banten, yang ketiga DPP KSPSI, yang keempat arsip. Komposisi susunan personelia pengurus antar waktu pimpinan cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam kurung PCF SPLN SPSI Kabupaten Tangerang. Ketua Suyoto SE SH. Wakil Ketua Sugiarno SE. Wakil Ketua Sunhaji SH. Wakil Ketua Joko Pitono. Wakil Ketua Jabes Sitangga. Sekretaris Suplan M. Saleh.
Wakil Sekretaris Sutopo, Wakil Sekretaris Ridwan Iskandar SM, Wakil Sekretaris Wahyudi, Wakil Sekretaris Dwi Prabowo Eskom, Bendahara Sudasno SPD. Demikian kawan-kawan sekalian, SK ini kami bacakan dan sudah ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua DPD Provinsi Banten ya, agar diketahui semua. Untuk selanjutnya nanti SK ini akan diperbanyak dan disampaikan kepada kawan-kawan sekalian, dan selanjutnya dari pihak PC Lab nanti akan segera menyampaikan surat ini, otomatis disandingkan dengan pencatatan PC SP TSK, PC SP Lab SPSI, otomatis itu secara otomatis dia bergandengan. Mungkin itu saja Pak Ketua ya, mungkin udah kelar sebenarnya formasi ini, nanti tinggal sambutan atau penyampaian dari Pak Suyoto dan yang lainnya sebagai tambahan informasi mengenai acara yang kita laksanakan pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dari kawan-kawan sekalian. Solidaritas? Solidaritas? SPSI? Kami akhiri sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Ketua DPC SPSI Kabupaten Tangerang, yang juga sebagai Dewan di DPD Kabupaten Tangerang. Saya hormatin Bapak Dati, pengurus DPC Kabupaten, dan teman-teman semua pengurus Islam dan rekan-rekan PUK SPSI di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Pertama-tama kami panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ruang kantor DPC SPSI Kabupaten Tangerang dalam rangka penggantian antar waktu atau pengurus antar waktu, dikarenakan almarhum Bapak Haji Adam Suganda mendahului kita, yaitu dipanggilnya Mas Pasang. Hal tersebut harus kita lakukan karena memang organisasi dalam ADART dan undang-undang hal itu diamanatkan. Saya kira teman-teman semua kalau ada yang baru saat ini mungkin tidak pernah melihat saya. Ada yang baru mungkin tidak melihat saya, yang baru. Saya di DPC di PC Lab ada tahun 97. Dan pengurus DPC Lab, dan mungkin sampai sekarang saya dipercaya teman-teman pengurus Lab, karena saya mulai tahun 2014 itu saya dipindah tugaskan di Cikarang. Di saat saya kerja di Tanah Mental dari masuk 89 di Belanda sampai sekarang, 32 tahun. Tapi mulai 2014 saya dipindah tugaskan. Tapi rumah masih ada di Citra Raya, Pak. Di rumah masih di sini. Mana nama rumah ya? Rumah yang pertama. Jadi saya mohon maaf nih bahwa mungkin hampir 4 tahun, 5 tahun ada beberapa dari teman-teman PUK atau itu yang sering berkomunikasi, tapi juga ada yang tidak pernah berkomunikasi dengan kami, karena saya memang tidak setiap hari ada di Kabupaten Tangerang, tapi dan saya mungkin umur paling tua kali di sini ya, 2021 saya berpensiun di umur udah 55 tahun. Bulannya bulan awal September berpaturan. Pertama saya diminta untuk menggantikan atau diminta menggantikan antar waktu ketua. Sebetulnya saya dalam pribadi saya mungkin merasa tidak enak sama teman-teman semua karena tidak bisa setiap saat bertatap muka. Itu yang baik ganjaran dari saya. Tapi karena teman-teman percayakan sama saya akan berusaha semaksimal mungkin meluangkan waktu
dan membantu PUK-PUK yang memang perlu untuk konsultasi dengan PJLM SPSI Kabupaten Tangerang. Saya sekali lagi mengharapkan, biarpun saya tidak ada di Kabupaten Tangerang, artinya tidak setiap hari, saya Sabtu, Minggu, Rabu, itu ada Sabtu, Minggu, Rabu. Kalau sekarang BFA, jadi ada saya, jadi BFA saya, Pak Dewan saya Selasa BFA, Kamis BFA, jadi seminggu dikenal 3 kali, jadi baru COVID ini kerja bergiliran. Saya kira itu aja teman-teman semua, bahwa saya apabila tidak bisa aktif di Bari DJJ, saya kira teman-teman semua pengurus yang lain itu bisa mewakili saya, terutama karena Pak Kiat, Pak Supran dan pengurus yang lain tidak ada halangan bahwa ada satu pengurus yang memang ditugaskan di luar kota Tangerang. Saya kira nggak boleh itu hambatan, tapi tetap semangat, lem tetap besar, lem tetap solid, itu harapan kami. Ya, setuju teman-teman? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.